Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandrika dengan NIM 562021-014 di Prodi D3 Teknik Informatika. Di video kali ini kita akan membahas seputar undang-undang yang berkaitan tentang komputasi dan telekomunikasi. Yang pertama ada UU ITE atau bisa disebut dengan Cyber Law. UU ITE sendiri di Indonesia disahkan pada tahun 2008 dan undang-undang ini mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini termasuk jurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Nah, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik itu dilaksanakan dengan tujuan untuk yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik. Yang ketiga, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Yang keempat, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Berikut beberapa materi yang diatur di dalam Undang-Undang ITE ini. Yang pertama ada pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah yang berada pada pasal 5 dan 6 UU ITE. Yang kedua ada tanda tangan elektronik yang berada pada pasal 11 dan 12 UU ITE. Yang ketiga ada penyelenggaraan sertifikat elektronik yang diatur dalam pasal 13 dan 14 UU ITE. Dan yang keempat ada penyelenggaraan sistem elektronik yang diatur dalam pasal 15 dan 16 UU ITE. Dan yang terakhir ada perbuatan yang dilarang atau disebut dengan cybercrime. Nah, cybercrime sendiri ada beberapa macamnya. Yang pertama ada konten ilegal, yaitu terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman dan juga pemerasan yang diatur dalam pasal 27, 28 dan 29 UU ITE. Yang kedua ada akses ilegal yang diatur dalam pasal 30. Yang berikutnya ada intersepsi ilegal yang diatur dalam pasal 31. Yang keempat ada gangguan terhadap data diatur dalam pasal 32. Yang kelima ada gangguan terhadap sistem diatur dalam pasal 33. Dan yang terakhir ada penyalahgunaan alat dan perangkat yang diatur dalam pasal 34 UU ITE. Di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang tertinggal dalam menyelenggarakan undang-undang yang mengatur tentang telekomunikasi dan komputasi ini. Di negara lain, contohnya Singapura, mengesahkan undang-undang ini pada tanggal 10 Juli tahun 1998 yang diberi nama The Electronic Transaction Act atau bisa disingkat dengan ITA yang dimaksudkan sebagai pengatur otoritas sertifikasi. Nah, Singapura sendiri memiliki misi untuk menjadi poros atau pusat kegiatan perdagangan elektronik internasional, di mana transaksi perdagangan yang dari daerah dan di seluruh bumi itu diproses di Singapura. Dan yang kedua ada Malaysia, yang mengesahkan undang-undangnya pada tahun 1997 yang diberi nama The Computer Crime Act. Nah, di Malaysia sendiri, Computer Crime Act itu mencakup mengenai kejahatan yang dilakukan melalui komputer. Karena cybercrime yang dimaksud di negara Malaysia ini tidak hanya mencakup segala aspek kejahatan atau pelanggaran yang berhubungan dengan internet. Undang-undang terkait komputasi dan telekomunikasi di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, yaitu undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan dan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara dan pengguna telekomunikasi di Indonesia. Hal ini mencakup asas dan tujuan telekomunikasi, hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna telekomunikasi, penomoran, interkoneksi, tarif, dan perangkat telekomunikasi, juga ketentuan pidana dan sanksi. Berikutnya ada Undang-Undang tentang Komputasi. Undang-undang tentang komputasi bisa disebut juga dengan Undang-Undang Cloud Computing. Nah, undang-undang ini berdasarkan pada
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau bisa disebut dengan UU ITE, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau bisa disebut dengan PP-PSTE. Pada dasarnya merupakan bagian dari PSE secara umum. Dengan demikian, semua konsekuensi hukum PSE diatur dalam UU ITE dan PP-PSTE, berlaku juga bagi penyelenggara cloud computing. Nah, konsekuensi hukum penyelenggara sistem elektronik termasuk penyelenggara cloud computing dalam PP-PSTE saya ringkas dan saya kelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada kewajiban pendaftaran bagi PSE pelayanan publik berada pada pasal 5. Yang berikutnya ada kewajiban sertifikasi kelaikan hardware yang berada pada pasal 6. Yang ketiga ada kewajiban didaftarkannya software bagi PSE pelayanan yang diatur dalam pasal 7. Kemudian ada ketentuan tentang penggunaan tenaga ahli diatur dalam pasal 10. Kemudian ada kewajiban-kewajiban dalam tata kelola SE diatur dalam pasal 12. Yang keenam ada penerapan manajemen risiko penyelenggara SE diatur dalam pasal 13. Yang ketujuh ada kewajiban memiliki kebijakan tata kelola dan SOP yang diatur dalam pasal 13. Berikutnya ada kewajiban dan ketentuan tentang pengelolaan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang diatur dalam pasal 15. Yang ke-9 ada pemenuhan persyaratan tata kelola bagi PSE untuk pelayanan publik yang diatur dalam pasal 16. Yang ke-10 ada penempatan pusat data dan pusat pemulihan bencana serta mitigasi atas rencana keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan SE diatur dalam pasal 17. Yang ke-11 ada pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik yang berada pada pasal 18 sampai pasal 29. Dan yang terakhir ada kewajiban sertifikasi kelaikan sistem bagi PSE pelayanan publik yang diatur dalam pasal 30 sampai 32 sampai pasal 32. Nah, menurut saya di negara lain pasti ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cloud computing atau komputasi dan juga telekomunikasi. Nah, di Indonesia sendiri saya merasa bahwa UU ITE ini cukup baik karena mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengguna internet atau komputer yang tanpa ada rasa khawatir adanya kejahatan yang terjadi karena sudah ada aturan yang mengatur dan dapat kita laporkan kepada pihak polisi. Dan juga selain itu menurut saya UU ITE itu memberikan titik balik karena membuat seseorang susah untuk beropini. Karena jika seseorang salah atau beropini kurang tepat, orang lain mampu membawanya ke jalur hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa pada tugas berikutnya.